Sistem politik dan pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah berhasil menggulingkan dinasti Umayyah. Pusat pemerintahan Abbasiyah berada di Baghdad, yang kemudian berkembang menjadi pusat politik, ilmu pengetahuan, dan peradaban Islam. Sistem politik dan pemerintahan pada masa ini mengalami perubahan signifikan dibandingkan masa sebelumnya. Bentuk pemerintahan dinasti Abbasiyah menerapkan sistem pemerintahan monarki absolut yang dipimpin oleh seorang khalifah. Khalifah tidak hanya berperan sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai pemimpin politik dan pemerintahan. Kekuasaan khalifah bersifat turun-temurun dalam keluarga Abbasiyah. Kedudukan khalifah. Pada awal pemerintahan Abbasiyah, khalifah memegang kekuasaan penuh atas urusan negara. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuasaan khalifah mulai berkurang dan lebih bersifat simbolis, terutama pada masa pertengahan hingga akhir Abbasiyah. Banyak kebijakan negara yang dijalankan oleh pejabat tinggi seperti wazir dan panglima militer. Sistem birokrasi pemerintahan. Dinasti Abbasiyah mengembangkan sistem birokrasi yang lebih terorganisir dan profesional. Beberapa lembaga penting dalam pemerintahan antara lain wazir sebagai pembantu utama khalifah dalam menjalankan pemerintahan, diwan yaitu lembaga administrasi negara yang mengurusi keuangan, militer, pajak, dan surat menyurat, kodi yang bertugas menangani urusan peradilan berdasarkan hukum Islam. Adapun kemunduran politik pada masa akhir dinasti Abbasiyah, terjadi desentralisasi kekuasaan. Banyak wilayah kekuasaan Abbasiyah memisahkan diri dan membentuk pemerintahan otonom. Lemahnya kepemimpinan, konflik internal, serta dominasi militer menjadi faktor utama kemunduran sistem politik Abbasiyah. Adapun kebijakan politik pada masa dinasti Abbasiyah, penguatan kekuasaan khalifah. Pada masa awal pemerintahan, Khalifah Abbasiyah menerapkan kebijakan sentralisasi kekuasaan. Khalifah memiliki wewenang penuh dalam menentukan arah politik negara dan mengontrol pemerintahan daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan mencegah pemberontakan. Penegakan hukum pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah menegakkan hukum berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kemudian fikih dijadikan dasar utama dalam penyelesaian perkara, baik yang berkaitan dengan pidana, perdata maupun muamalah. Lembaga peradilan atau al-qadha semakin berkembang pesat. Kemudian, qadhi diangkat langsung oleh khalifah dan memiliki kewenangan memutus perkara secara mandiri. Para qadhi umumnya berasal dari kalangan ulama yang menguasai ilmu fikih dan dikenal adil serta berintegritas. Pada masa Abbasiyah, muncul dan berkembang mazhab-mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Perbedaan mazhab ini memengaruhi praktik penegakan hukum, namun tetap berada dalam kerangka syariat Islam dan dihormati oleh negara. Selain qadhi, dibentuk pula lembaga hizbah yang dipimpin oleh muhtasib. Lembaga ini bertugas untuk mengawasi ketertiban umum, moral masyarakat, kejujuran dalam perdagangan, serta pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar di ruang politik. Khalifah memiliki peran sebagai penjamin tertinggi keadilan, tetapi dalam praktiknya tidak boleh mencampuri keputusan hakim. Meski demikian, pada periode tertentu terjadi intervensi politik terhadap peradilan, terutama ketika kekuasaan khalifah melemah. Namun, secara umum, penegakan hukum pada masa dinasti Abbasiyah menunjukkan kemajuan melalui penguatan lembaga peradilan, peran ulama dalam hukum, serta penerapan syariat Islam sebagai dasar keadilan, meskipun dalam perkembangannya menghadapi tantangan politik dan sosial. Kemudian selanjutnya, ekspansi
inti dan hubungan luar daerah dinasti Abbasiyah. Pada masa awal dinasti Abbasiyah, ekspansi wilayah masih dilakukan untuk menjaga dan menertibkan kekuasaan di daerah-daerah yang rawan pemberontakan, seperti wilayah Persia, Khurasan, dan Asia Tengah.